Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba menggunakan fitur animasi pada aplikasi Blender, yaitu dengan cara membuat animasi sederhana. Apa animasi sederhananya? Animasi sederhananya yaitu yang akan kita buat adalah animasi jaring-jaring bangun ruang seperti kubus, limas, prisma segi 6, dan tabung. Namun sebelum kita memulainya, jangan lupa diklik tombol subscribe ya, agar channel ini terus berkembang. Oke, sebelumnya mari kita buka terlebih dahulu aplikasi Blendernya. Kita akan coba membuat jaring-jaring kubus. Secara default kubusnya sudah ada. Mari kita lihat bagaimana bentuk jaring-jaring kubus tersebut. Mari kita lihat. Jadi bentuknya ada beraneka ragam, namun kita akan mencoba membuat yang seperti ini. Yang ini bagian atasnya, yang ini bagian atasnya, bagian bawah, bagian dasar, atas, sisinya. Oke, mari kita coba membuatnya. Oke, mari kita coba membuatnya. Yang pertama kali kita klik numpad 1 agar menghadap ke depan. Terus kita set originnya. Ini titik yang warna kuning ini namanya origin. Jadi caranya begini. Agar di belakang terblok, maka kita aktifkan Toggle X-ray di sini. Tunggu biar jelasnya, kita aktifkan ini dulu ya. Nah, ini dia yang warna kuning di sini. Kita blok dulu. Kita akan menempatkan posisi ini tepat di titik 0,0. Jadi origin ini, poin ini sekarang berada di ini sudah di titik 0,0 tapi di bagian tengah. Jadi kita akan memindahkannya ke bagian sini. Ini origin ini gunanya nanti untuk merotasi objek, terus menentukan posisinya sekarang di mana, itu berdasarkan origin. Kalau sekarang ini posisinya di min 1 meter, y 0. Nah, itu ya. Oke. Sekarang kita set originnya di bagian tengah sini tapi di bawah dengan cara Shift S dulu. Ini di blok dulu, Shift S. Kursornya kita pindahkan terlebih dulu, kursor to selected. Nah, jadi kursornya di bagian tengah. Selanjutnya masuk ke bagian objek. Ini objek mode, masuk objek mode, terus objek set origin to 3D kursor, maka dia pindah ke sini. Jadi berdasarkan 3D kursor kita pindahkan. Selanjutnya 3D kursor ini kita set dia poinnya. Kita set poinnya ke shift ke tengah ini, shift S, kursor toward origin, dia berada di posisi tengah. Selanjutnya geometri ini kita set, geometri ini mindsetnya kita pindahkan berdasarkan ke sini berdasarkan pivot point ini. Maaf, kita kursor to origin lagi, shift S, selection to mana dia, selection to kursor, ini dia. Nah, maka dia tepat bagian tengah, berarti ini posisinya 0,00. Kalau kita lihat di sini aturannya 0,00, x, y, z 0, semuanya 0 ya. Baik, selanjutnya kita akan coba membuka kubus ini agar
terbentuklah jaring-jaring kubus. Kita tutup X-ray-nya lagi biar lebih jelas. Masuk terlebih dahulu ke bagian edit mode, bisa dipilih di sini. Terus pilih face. Kalau di 2.7 apa namanya, blendernya di bagian bawah ini edit mode-nya ya. Itu rasanya fiturnya udah fitur lama, bukan fitur baru. Jadi seleksi face ini dulu, klik P untuk spread dia, dipisahkan. Pisahkan semuanya, jangan sampai ada yang tersisa. Di bagian bawahnya satu. Oke, sudah bisa. Selanjutnya masuk ke bagian object mode. Ini bagian object mode. Ini tampilan depan lagi, kita geser ke sini dikit. Oke, selanjutnya di object mode kita bisa melihat ini sudah terpisah. Ini terpisah dan ini terpisah. Mari kita buat animasinya. Kita akan menggunakan fitur animasi di bagian bawah ini. Animasi terjadi, kita tetapkan terlebih dahulu posisi awalnya. Ya, jadi jika dia adanya posisi awal dan posisi akhir, baru terjadinya animasi perubahan posisi awal dan posisi akhir. Oke. Kita buka menu ini lagi, transform. Jadi ini posisi pertamanya yang akan kita ubah, yaitu rotasi. Kita akan membuka ini ke bagian belakang. Nah, jadi kita coba ini bukanya ke bagian belakang. Ini nah, kita klik I pada keyboard, kita kunci. Nah, oke, ini posisi awalnya. Selanjutnya ini originnya kan di sini. Kita ubah dia harus di sini karena kita akan merotasinya sepanjang sumbu X di sini. Ini sumbu X. Jadi kita tempatkan originnya di titik tengah sini. Oke. Caranya sama seperti biasa. Kita masuk ke edit mode terlebih dahulu. Masuk ke edit mode terlebih dahulu. Seleksi ini. Selanjutnya shift S kursor to selected dulu. Nah, ini di bagian tengah. Selanjutnya objek set origin to geometry. Maaf, origin to 3D cursor. Nah, ini dia. Selanjutnya kita akan melokasikannya berdasarkan ini dia sumbu global, namanya sumbu global world. Nah, jadi kita berdasarkan ini X, seperti ini terhadap X akan kita rotasikan. Pertama ini kita set global. Oke. Ini sudah pas karena kita men-set global. Yang ini kita ubah menjadi individual origin. Oke, selanjutnya ini bisa kita tempatkan di frame 60. Lalu kita tekan R, kunci di bagian X. Nah, lalu ini sampai berapa? 90 berarti. Nah, bisa kita lihat di samping itu 90, tekan shift untuk melambatkannya. Nah, itu dia min 90 ternyata. Selanjutnya kita klik I, arahkan kursor ke sini, press I, tekan tombol I pada keyboard. Mari kita lihat hasilnya. Oke, tuh terbuka dia kan. Selanjutnya di ini lagi, berarti ini terhadap sumbu Z. Nah, ini sumbu Z di sini. Jadi terhadap sumbu Z yang akan kita putar satu-satu, kita kerjakan terlebih dahulu. Masuk ke bagian edit mode, seleksi ini, terus shift S kursor to selected. Shift S nya sama untuk 2.7 juga shift S kursor to selected. Setelah itu originnya kita atur terhadap 3D kursor. Nah, setelah ini baru kita kunci posisinya. Posisi pertamanya di sini kunci. Nah, berarti itu dari 0 sampai 60 posisinya tetap situ.
terus 60 tambah 60 120. Di sini baru kita ubah posisinya. Karena ini akan terbuka, setelah ini terbuka dulu. Nah, baru di sini 60 frame baru jalan, baru terbuka ini di sini. RZ ini berapa? Ternyata 90. Nah, ini dia. Kita kunci I. Mari kita lihat hasilnya. Oke. Kita buka ini juga serentak dengan ini. Jadi ini posisinya 60. Kita ubah originnya. Posisinya dengan cara begini. Cursor to selected, object, set origin. Terus origin to 3D cursor. Oke. Lanjut, ini posisi awalnya. Kita press I pada rotation. Selanjutnya di posisi 100. Wah, ada kucing berkelahi. Kita biarkan aja. Oke, kita lanjut di 120 RZ. RZ berarti ini min 90. Terus kita kunci. Nah, selanjutnya mari kita lihat hasilnya. Oke, animasi kita sederhana, lumayan sederhana. Lumayan sederhana tapi lumayan sulit juga mungkin gitu ya. Baik. Selanjutnya ini akan kita turunkan ke sini berdasarkan ini. Bagaimana caranya? Pertama, klik ini, kita set sebagai anak dari ini juga di set sebagai anak dari ini. Ini orang tuanya. Jadi orang tua itu akan membawa anak-anak ini. Bagaimana cara men-setnya? Klik ini dulu anaknya, baru klik orang tua, terus Ctrl P, pilih objek. Oke. Ini nanti akan kita ubah set originnya di sini. Ini langsung aja Ctrl P, objek. Ini anaknya, Ctrl P, objek. Oke. Ini set originnya kita ubah, Shift S, cursor to selected. Ini dia di tengah. Selanjutnya originnya objek, set origin to 3D cursor. Oke ya. Oke, di sini sudah mantap. Selanjutnya di 120 ini dia tetap sampai di sini posisinya. Lanjutkan, kita putar dia terhadap sumbu X di 120 180. Oke, RX ini dia kan. Nah, itu dia. Kita putar nih, min nampak, kita ubah aja di sini min 90. Itu dia pasti. Klik tombol press, pencet tombol I pada keyboard. Oke. Kita lihat hasilnya dari awal. Oke. Sederhana, dan ini lagi kita ubah posisi originnya dengan mengacu pada kursor. Ini dia kursor to selected lagi, objek, set origin to 3D kursor. Selanjutnya yang ini jangan lupa, ini kan individual origin udah pas. Ini terhadap sumbu X, rotasinya kita coba lihat RX. Nah, ini berarti nilainya plus di plus 90 berarti. Tunggu dulu. Ini posisinya aturannya ini dulu. Posisi awalnya di sini, pas ini turun masih tetap dia kan. Kita set dia tetap dulu I, terus tambah 60 lagi. 10, 20, 30, 40, 50, 60, baru kita putar terhadap X 90. Oke, set. Mari kita tes.
Oke. Oke, selesai animasi kubus. Selanjutnya kita save as. Kita buatkan satu folder. Kita buat animasi sederhana. Animasi di atas sederhana lah sedikit. Di atas sederhana, gitu kan. Ops, salah. Save as animasi data sederhana, ini namanya kubus. Ini kita pisahkan satu-satu karena nantinya kita juga akan memasukkannya ke Unity 3D. Jadi tetap dalam format .blend. Ini kubus. Oke. Yang kameranya di X aja. Save. Kembali. Oke, selanjutnya kita akan mencoba membuat prisma segi 6. Gimana caranya? Kita buat new aja lagi general. Yang ini kita delete semuanya. Oke, ini tunggu kita pastikan terekam atau tidak ya. Tes, oh ya masih terekam. Oke, kita buat prisma segi 6. Ini posisinya di sini. Shift A, kita pakai yang namanya cylinder. Namun kita kurangkan ininya, sisinya, maka akan terbentuk prisma segi 6. Kita buat 6. Mari kita lihat. Kita lihat dari atas. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pas 6. Terus kita enter. Oh, klik kanan saja cukup. Oke. Seperti di awal-awal, kita akan pindahkan pivot point ini terlebih dahulu ke bagian tengah. Nih. Oke. Oke, shift S cursor to selected. Ini dia. Sebenarnya objek set origin to 3D cursor. Kenapa nggak berubah? Ini bagian objek. Oh ya, ini klik dulu objek set origin to 3D cursor. Selanjutnya kursornya akan kita tempatkan di bagian tengah. Kalau menggunakan ini kurang presisi, jadi ini caranya lagi shift S cursor toward origin. Selanjutnya geometri ini baru kita pindahkan ke sini tengah, shift S geometry selection to cursor. Ini dia kan pas bagian tengah. Oke, selanjutnya kita matikan lagi toggle X-ray nya. Bagaimana langkah-langkah kita lihat bagian atas. Kita ubah dulu, kita rotate terlebih dahulu biar lebih rapi. RZ ini berapa nilainya? 30. Oke, 30 derajat ternyata cuman. Oke, nah ini dia jadi rapi. Ini bisa kita putar terhadap X, bisa kita putar terhadap Y. Langkah pertama kita buka bagian atas, langkah pertama kita pisahkan face-nya ini dulu ya. Klik face-nya, press tekan tombol P pada keyboard, selection. Jadi ini di dalam edit mode. Ini selection lagi, selection lagi, ini selection lagi, ini selection lagi, ini selection lagi, ini selection lagi, bawahnya lagi selection. Selanjutnya untuk memutarnya berarti kita harus tempatkan originnya di sini. Pastikan kembali. Kita akan gunakan individual origin global. Oke. Selanjutnya kita klik ini sudah terpisah. Oke, masuk ke bagian edit mode. Klik ini. Shift S cursor to selected. Pindah kursornya. Ini objek set origin to 3D cursor. Oke, kita lihat ini dia tempat animasinya, fitur animasinya. Kita akan rotate terhadap sumbu X. Ini sumbu X. Baik, posisi pertama seperti ini. Kita klik I.
Oke, I terus 60 kita buat. RX 90 seperti ini dia, berarti kita klik min 90. Oke, min 90. Ini klik I. Nah, min 90 kita coba cek. Nah, ini agak lari dia sedikit. Kenapa dia bisa lari? Mari kita lihat, ini ada min 0,0, kita buat jadi 0 karena dia min 90 aja cuman. Kita klik tombol I lagi. Lari dia. Tunggu sebentar. Oke, kita coba lagi. Ini kita pastikan mic-nya dulu. Tes. Oke, ini ada problem ternyata. Kalau kita coba Ctrl A, rotation and scale. Nah, ini jadi posisinya 0 semuanya. Ini kita coba juga. Nanti kita tambah 1 rotation and scale. Posisinya 0 nih I. Terus di 60. Jadi Ctrl A tadi. RZ 90. Bukan berubah dia. RX ini dia X. Nanti dia kan. Kita lihat. RX 90 min 90. Oke, kita I lagi. Kita lihat apakah dia sudah bersih apa belum. Oke, bersih dia ternyata ya. Jadi jangan lupa klik Ctrl A setelah kita tetapkan pivot pointnya ini agar ini berubah menjadi 0 semuanya kembali. Oke, lanjut kita akan membuka ini. Caranya ini kalau kita rotasikan, kita buka, otomatis yang ini terangkat. Jadi kita jadikan ini anak dari ini. Ini satu. Kita coba lihat jaring-jaringnya dulu ya. Jaring prisma segi 6. Udah yang seperti ini 1 2 3 1 2 3 1 2 3 bisa seperti itu. 1 2 enggak, ini lebih satu kan. 1 2 ini mungkin pas di tengah dia ini. Jadi kita seperti ini prisma kita. Ini dia ya. Di bagian sini 2 cuman. Ini dia 2 1 2. Ini 1 2 3. Oke. Berarti ini anak dari sini. Klik nih dulu, terus shift, terus klik ini. Selanjutnya Ctrl P objek. Oke ya. Ini kita putar, kita set originnya terlebih dahulu. Shift S cursor to selected. Selanjutnya objek set origin to 3D cursor. Ini berarti terhadap Z. Berarti di menit berapa tadi nih? Ini terbuka sampai sini. Oke, selanjutnya yang ini. Ini belum kita Ctrl A. Jadi setelah originnya terbentuk kita Ctrl A, rotation and scale 0 semuanya. Selanjutnya tiba di sini kita posisi awalnya ini
di sini posisi akhirnya 60 tambah 60 120 RZ 90 coba. Oh enggak 90 dia. RZ 45 coba sampai 7 wireframe biar pas. RZ 45 enggak juga. Di RZ kita paskan aja ke sini. Oh berarti 60 dia. Nah itu dia 60. Oke, selanjutnya I. Ini gara-gara dia anak dari sini jadi terbawa dia kan. Mari kita lihat animasinya. Nah itu dia pas. Ini lagi kita rotasikan di sampai 120 posisinya sampai tetap di sini dia. Kita Ctrl A dulu. Tunggu kita ubah apanya dulu, originnya. Shift S cursor to selected, tab lagi object, set origin to 3D cursor, pas. Selanjutnya Ctrl A, rotation and scale. Oke, selanjutnya RZ ini kalau tidak salah min 60 juga. Jadi kita lihat. Oh tunggu, belum bisa kita rotasi karena pas di posisi ini dia tetap segini posisi awalnya kan. Ini dia posisi awalnya, terus I. Nah, ini dia tetap tidak berubah, dia sampai sini. Selanjutnya di 180 baru kita rotasikan. Kita lihat dari atas. RZ 60 tetap. Ini 60. Oh, kita buat aja di sini 60. Oke. Terus I. Oke ya, mari kita lihat hasilnya. Itu dia, udah terbuka dia. Nah, dan lakukan pada hal yang sama. Jadi ini kita yang ini serentak buka seperti ini di posisi sini 60 yang ini. Kita set originnya terlebih dahulu. Shift S cursor, oh salah, maaf. Shift S. Tunggu dulu. Ini kita lihat lagi. Oke. Di N60 Shift S cursor to selected, jack, set origin to 3D cursor, terus kita Ctrl S, bukan, Ctrl apa tadi ya, Ctrl A, terus rotation and scale 0 dia berubah di resetnya. Baru kita rotate, tunggu, belum kita rotate tapi kita di posisi ini di 60 frame ini dia tetap seperti ini, maka kita buat dia tetap pada posisi 00. Selanjutnya 60 di 120 dia membuka. Yang ini kita set nih sebagai parent. Yang ini anak dari ini ya. Jadi anaknya dulu baru orang tuanya, baru Ctrl P, check parent. Oke. Ini RZ min 60. RZ min 60. Terbawa dia kan. Selanjutnya yang ini baru kita pilih lagi 120 180, yang ini kita buka. Kita set lagi originnya. Kita set originnya Shift S cursor to selected object, set origin to 3D cursor, RZ. Belum RZ, ini posisinya
30 derajat. Kita clear reset dulu, jadi 00. Nah, ini posisinya di 00. Terus RZ min 60 di 120, dia belum berputar, kita set I. Selanjutnya 160 RZ min 60. Kita set lagi. Oke, ini oke. Ada yang lupa, kita ini yang ini parent terhadap ini ya, ini di 60. Nih, klik ini, Ctrl P, ini dia. Jadi ini terbawa juga ya. Ini dirotasi dan ini terbawa juga, dan ini kita set lagi di S, cursor to selected, object set origin to 3D cursor. Nah, mari kita lihat dia terbawa itu. Oke, di 180 ini yang akan kita putar lagi. Kita tetapkan ini, kita set kembali dia, Ctrl A, rotation and scale. Terus ini di 180 dia belum berputar, jadi kita tetapkan posisi, belum mulai bergerak kan, kita tetapkan posisinya di sini. Selanjutnya dia udah mulai bergerak sampai 210, 20, 30, 40, 50, 60, 240. Baru kita putar RZ min 60. Kita tetapkan langsung. Ini dia. Mari kita lihat hasilnya ya. Oke. Selanjutnya ini anak dari ini anak dari ini, karena kita akan kembangkannya ke sini. Karena ini sudah anak dari ini pula, jadi ini keycode, ini keycode juga, yang ini keycode juga ke sini. Karena dia anak dari sini, bukan langsung anak dari sini. Oke, ini klik dulu, klik ini lagi, Ctrl P, set parent, klik ini, shift, klik ini lagi, Ctrl P, object. Oke, selanjutnya kita set bawah ini originnya, shift S, cursor to selected, terus object set origin to 3D cursor. Selanjutnya ini terhadap X di posisi 240, bukan. Ini mulai kacau dia. Dimana dia kacau ya? Ini kita coba lagi. Ini dia bergeser. Oh, ini salah, kita main set origin, jadi dia bergeser. Coba lagi. Oke, masih stabil. Yang ini sudah di tengah. Yang ini kita klik dulu object set origin to 3D cursor. Terus ini Ctrl A, rotation and scale. Nah, jangan lupa itu ya. Nih, kita coba. Oke, bersih. Selanjutnya RX ini 90.
posisi terakhirnya di sini, berarti dari sini sampai sini ini tetap dia ya, berarti kita klik di 240 ini posisinya, posisi awalnya ini, terus ditambah 250 tambah 60 berarti 300, baru kita ubah posisinya di 300. Jadi dari 240 ini baru bergerak sampai ke 300. Tetapkan ini dulu titik dimana akan mulai bergerak, baru lanjut ke 300. TRX 90. Berarti ada satu lagi yang belum nih, Ctrl P. Oke, min 9. Mari kita lihat hasilnya. Oke, akhir frame kita di 360, jadi kita set nih semuanya di sini. Oke, posisinya tetap oke, tetap oke. Oke, lanjut aja. Lanjut saja. Ini sudah oke. Jadi ada jeda dia sebelum berulang animasinya. Oke, selanjutnya kita save ke dalam format.blend, save as saja langsung. Ini kita buat prisma segi 6. Prisma segi 6. Oke, untuk limas dan tabung di video selanjutnya akan kita coba buat. Ini ya limas. Nah, nanti di video selanjutnya akan kita coba buat. Oke, demikian part 1 ini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.